Sekolah Balatangkas ini itu adalah kegiatan yang ada di sekolah, dilaksanakan oleh sekolah, ya, dan untuk sekolah itu sendiri. Dan tanpa anemia itu dengan minum tablet tambah darah 1 minggu 1 kali. Oke. Ngobrol santai, isi penuh makna. Halo hai Sobat Esmadu, welcome to Kesmadu, podcast Esmadu. Kembali lagi bersama aku Naira di episode kali ini. Dan kali ini aku ditemani oleh Bu Susi. Nah guys, kali ini aku ditemani oleh Bu Susi. Dan Bu, kali ini kita tuh kedatangan narasumber yang bakal sharing-sharing tentang kesehatan nih Bu. Kali ini narasumber di podcast kali ini yaitu dari Puskesmas Majalaya dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Mari Ibu silakan diperkenalkan. Baik, halo. Perkenalkan, nama saya Rena di Puskesmas sebagai nutrisionis yang nanti ada hubungannya sih ini sama tema kita kali ini ya. Iya, Oke, baik Ibu. Oke, baik, terima kasih. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nani Kusmiati. Saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, tim kerja promosi kesehatan. Oke, baik Ibu semuanya, terima kasih banyak ya Ibu karena sudah Oke, menyempatkan sama-sama. waktunya untuk datang ke Kesmadu dan buat sharing-sharing juga ke Sobat Esmadu kali ini. Oke, Bu, gimana sih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Iya. Baik Ibu. Mungkin pertama aku mau nanya dulu dong Bu, bisa nggak sih Ibu jelasin sebenarnya anemia itu ada hubungannya nggak sih dengan stunting, dan kalau misal ada hubungannya dengan stunting itu seperti apa sih Bu? Dari Puskesmas ya, kalau dari saya ini untuk anemia artinya itu kondisi tubuh di mana sel darah merahnya atau hemoglobinnya lebih rendah dari normal. Iya. Kalau untuk hubungannya nantinya kan remaja putri ini kan sebagai calon ibu, gitu ya, yang nantinya untuk mencegah terjadinya stunting pada saat anaknya nanti lahir. Untuk penyebabnya itu Bu dan gejala utama anemia pada remaja putri itu apa sih Bu? Kalau untuk penyebab di remaja putri itu biasanya sih dari asupan makannya yang kurang zat besinya ya, gitu. Terus untuk yang lain, terus kalau perempuan kan kita ada menstruasi ya. Nah, jadi kalau misalkan ada menstruasi setiap bulan kan adanya keluar darah. Jika tidak ada asupan zat besi yang untuk menutupi keluarnya sel darah merah itu, akhirnya kita terjadi anemia. Gitu ya. Untuk cara mencegahnya agar anemia ini tidak terjadi bagaimana Bu? Kalau dari remaja nih kan kita fokus ke remaja ya. Kan ada program dengan minum tablet tambah darah 1 minggu sekali gitu ya. Karena Ibu juga sering kesini ya Bu, memberikan kebiasaan, memberikan tablet tambah darah. Biasanya diawali dengan sarapan bersama, kemudian berolahraga juga. Ada senam ya Bu ya? Iya, betul. Biasanya kita lakuin tuh kalau di sekolah kita tuh setiap hari Rabu ya Bu ya? Hari Rabu. Ada satu pembiasaan. Jadi ketika itu setelah selesai kegiatan kita sebarkan itu tabletnya ya. Iya. Lalu nanti minum bersama. Iya betul. Nah Bu, bagaimana kan gini, ketika proses pembagian tablet tambah darah memang banyak anak yang suka mengeluhkan, aku nggak mau nih Bu makan ini. Nah, bagaimana sih tipsnya agar remaja itu tidak malas atau tidak tidak takut gitu ya minum tablet tambah darah itu? Ada tipsnya nggak Bu? Kalau tips mungkin memberikan informasinya dengan cara yang zaman sekarang kan udah ada informasi melalui Mudah dipahami. media gitu, terus dengan yang mudah, kata-kata yang mudah dipahami sama anak-anak, mungkin lebih itu ya. Oke. Misal kita minum obat tambah darah sendiri itu ada efek sampingnya nggak sih Bu? Mengingat mungkin ada beberapa orang tua yang takut gitu untuk putrinya untuk meminum obat tambah darah itu. Kalau untuk efek samping ada ya, karena tetap ada, karena tapi perlu ditekankan kalau ini kan bukan obat ya. Ini tuh lebih suplemen atau vitamin gitu. Jadi untuk efek sampingnya lebih ke mual atau malah mungkin sampai ke muntah. Tapi itu bisa dicegah. Artinya maksudnya dengan makan dulu. Jadi sebelum minum obat sebelumnya vitaminnya tuh perutnya sudah terisi seperti itu. Jadi tidak perut kosong ya, berarti ya. Kalau perut kosong tentunya akan merangsang
timbul mual, pusing. Nah seperti itu biasanya anak-anak. Ya, jadi mungkin bisa diingat juga buat sobat Asmadu nih, yang buat ceweknya nih, kalau misal emang mau minum obat tambah darah, dibiasain buat makan dulu ya Bu ya. Jadi perut tidak dalam keadaan kosong gitu ya Bu. Betul. Kalau Naira sendiri gimana nih? Pernah nggak mengalami efek samping itu? Enggak sih Bu, karena biasanya kan kalau di sekolah kita kan dikasih hari Rabu, dan setiap minum itu pasti kita makan bersama dulu. Oh iya benar, sarapan dulu. Iya, Kita sarapan bersama. dulu, baru kita minum gitu. Berarti itu sarapan itu memang penting banget ya Bu gitu. Iya. Mungkin tadi kan Maaf, untuk minumnya kalau bisa tidak dengan teh. oh iya. Ya, harus diingat juga air ya. putih Iya, berarti air ya. putih atau malah bagus dengan air jeruk-jeruk. Oh, Air jeruk itu untuk mengikat zat besi di dalam suplemennya ini bisa terserap dengan baik. berarti harus langsung diminum, nggak boleh dikunyah atau apa ya Bu? Iya, karena ini kan karena bau darah ya, seng itu ya, jadi bau seng, jadi akan kecium kalau dikunyah ya. Jadi kalau bisa langsung ditelan aja. Nah Bu, buat kalau misal ada yang punya mah gitu Bu, berpengaruh apa enggak ya? Kalau emas sih tidak berpengaruh ya. Oh, Karena tadi sebenarnya bentuknya kan ini suplemen. Tadi kuncinya ya Bu Nanya. Iya, perut nggak boleh dalam keadaan kosong. ya benar. Jadi kita makan dulu ya. Ya, Kan kalau perut kosong juga nanti justru malah akan sakit mah itu yang muncul itu bukan dari tablet tambah darahnya yang memunculkan jadi mah seperti itu. Jadi mah itu bukan efek samping dari minum obat itu kali Bu, karena memang belum didasari dengan sarapan karena jadi perut kosong tadi. biasanya emang pemahaman dulu ya, kan benar. harus sering-sering kita kasih tahu ke teman-teman ya remaja putri bahwa tablet tambah darah ini suplemen istilahnya gitu ya untuk kita gitu ya, dan harus makan dulu untuk meminimalkan Terjadinya efek samping. Untuk sebelumnya juga efek sampingnya ini khawatir soalnya takut terjadi gitu ya. Selain dari mual dan muntah juga ada mohon maaf ini fesesnya kehitaman. Jadi nanti jangan kaget gitu Jangan ya. kaget, ya betul, Takutnya nggak usah kaget. ada kenapa tiba-tiba ketika kita buang air besar tiba-tiba berwarna lebih takutnya pas kita udah rutin ya kan udah dikasih edukasi lebih gitu ya dari mungkin dari kami dari puskesmas, terus dari Bu Guru juga udah diberikan edukasinya. Oke nih minum rutin ya, jadi setiap minggu rutin. Nah tiba-tiba dia kaget kan ya, ada kok berubah nih gitu kan, terus akhirnya dia nggak mau minum lagi. Jadi diinformasikan juga efek samping selain mual dan muntah juga ada perubahan feses jika rutin ya. jika rutin Karena tidak semua zat besi yang ada di suplemennya diserap oleh tubuh, jadi bisa keluar melalui feses. Kalau minum tambah TTD itu berarti 1 minggu sekali atau bagaimana untuk? Kalau untuk yang kan waktu awal masuk sudah diperiksa ya dengan HB-nya. Untuk yang kelas 7 jika yang di atas, jadi normalnya itu kan 12 desiliter ya. Jadi untuk yang di bawah 12 itu masuk ke anemia ringan. Lalu ada lagi di bawah 10 itu anemia yang sedang gitu. Nah itu ada beda-beda untuk Pemberian dosisnya. untuk dosisnya. Jadi untuk yang normal aja hanya seminggu sekali. Nah, kalau untuk yang sedang setiap hari selama 1 bulan. Rutin gitu ya. Rutin. Jadi kita nanti diintervensinya 1 bulan untuk minum tablet tambah darahnya. Setelah itu yang untuk yang ringan, yang anemia ringan hanya 2 minggu saja, tapi tetap tiap hari setiap hari selama 2 minggu gitu. Tapi setelah itu diperiksa lagi, dicek lagi. Naik nggak? Harusnya naik ya. Kalau memang rutin diminum. Ya, berarti kalau nggak rutin diminum dia nggak naik gitu ya Bu ya? Iya, jadinya percuma dong ya apa yang kita sudah berikan. Ini kan pemerintah sudah sangat bagus ya untuk programnya ya, untuk pencegahan stunting. Iya, oke. Mungkin tadi itu yang dijelaskan tentang anemia ya Bu. Mungkin kita bisa lanjut ke stunting. Ya Bu, mengenai stunting, sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak bisa mengalami stunting itu sejak kecil? Kalau untuk stunting, pengertian stunting sendiri ya. Untuk stunting ini kan kondisi gagal tumbuh pada anak dari kekurangan gizi yang berkepanjangan. Gitu. Jadi dari masa hamil ibunya masa hamil di trimester kedua sampai anaknya usia 2 tahun. Gitu. Jadi ini udah lama kekurangan gizi, akhirnya dia gagal tumbuh.
tingginya tidak sama seusianya. Tidak serta merta gitu, tidak ujuk-ujuk, istilahnya gitu ya, langsung stunting. tidak ujuk-ujuk ada stunting gitu. Jadi harus dari tadi ya, kekurangan gizi yang berkepanjangan gitu. Stunting ini biasanya terjadi emang dari lahir gitu Bu ya berarti? Apa mungkin misal sudah dewasa bisa mengalami stunting juga? Kalau stunting sendiri tadi kan pada anak, dan di kejadiannya itu karena kekurangan gizi yang berkepanjangan. Jadi di masa hamil sampai dengan usia 2 tahun. Gitu. Jadi pada anak aja. Nah Bu, bagaimana peranan remaja sekarang atau calon ibu nanti di masa depan ya Bu dalam mencegah stunting sejak dini gitu? Perannya mungkin dari yang sangat terdekat dulu nih, harusnya remaja harus minum tablet tambah darahnya. Itu salah satu ya. Sangat pencegahan. Penting gitu ya, bermanfaat banget ya. Jadi memang kenapa di sekolah digerakkan TTD itu, ya mungkin memang ada pengaruhnya untuk masa depan. Ke depannya. Ya, ke depannya. Terus menerusnya ya, turun temurunannya. Nah selain itu apa lagi Bu? Selain itu peran remajanya juga sebagai apa ya, cerminan juga ya buat ke teman-teman yang lainnya gitu ya. Nanti kan kalau misalkan contoh teteh ya jadi yang dutanya nih, nah, jadi harus rutin minum tablet tambah darahnya, nanti jadi glowing. Biar nanti juga teman-teman aku ikut minum tablet itu Iya, jadi ada ininya dutanya ya. Sering ngasih testimoni mungkin bahwa minum tablet tambah darah ini enak loh, bikin badan seger gitu, bikin kita nggak jadi gampang sakit dan lain-lain seperti itu. Ya memang kebanyakan ya anak sekarang gitu, remaja sekarang itu sering banget ngerasa pusing atau apa namanya lelah seperti itu. Mungkin itu juga ada pengaruhnya karena memang kurang darah mungkin gitu. Bisa yang jadi. yang kita suka dengar 5L itu ya. Oh iya. Apa tuh Bu 5L? Lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai atau love you. Kita tambahin jadi 6 jadi love you. Jadi love you. Nah Bu, apa ada pengaruh gizi gitu saat remaja konsumsinya gitu, konsumsi gizi itu mempengaruhi resiko stunting nanti untuk anaknya di masa depan? Untuk Besar banget ya, besar ya, besar sekali ya. Ya, masalahnya sekarang kan anak-anak sekarang itu senangnya makan makanan instan ya Bu. Pola makannya Bu ya. Nggak teratur, segala dimakan ya pedas, kemudian gurih gitu. Nah gimana Bu? Itu sangat berpengaruh sekali tidak? Pengaruh banget. pengaruh sekali. Jadi kalau untuk selain tadi yang kalau pola hidup kitanya ya udah tidak sehat ya dengan makanan dengan asupan yang tidak ada sumber zat besinya, kan remaja sebagai nantinya menjadi calon ibu, jadi penerus. penerus dan nanti akan dikhawatirkan melahirkan bayi yang stunting tadi, yang gagal tumbuh. Gitu. Untuk tanda-tanda anak yang mengalami stunting itu apa Bu, dan bagaimana cara pencegahannya? Untuk tanda-tanda yang udah pasti sih dari tinggi badannya ya, Tidak sesuai tidak sesuai dengan umurnya, gitu. Terus selain itu ada di berat badan yang tidak naik, susah naiknya gitu. Tidak naik, jadi nggak sesuai dengan umurnya juga tingginya gitu. Terus keterlambatan dalam mungkin berjalan, terus untuk bicaranya, pertumbuhan begitupun perkembangannya. Jadi tidak sesuai dengan usianya gitu ya, biar kayak teman-temannya mungkin yang sebayanya. Terus kalau dari seusia remajanya mungkin jadi untuk di sekolah ya, kurang konsentrasi Dalam pembelajaran gitu ya. Betul, Susah fokus gitu ya. Susah fokus. Jadi bawaannya tuh ngantuk. Itu tadi 5L. Oh iya. Berarti sebenarnya pola hidup juga sangat berpengaruh ya Bu, bukan hanya tidak makanan. Seperti Naira, dari sekolah kita juga sudah ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu sangat berarti itu teh untuk mempersiapkan di masa depan mungkin ya Bu, dari pola itu. Dan kita juga kan ada jurnalnya ya Bu ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah buat sobat Esmadu nih, siswa-siswa SMA 2 Majalaya jangan lupa dikerjain ya. Jurnalnya di sana berarti memang memang itu sangat berpengaruh sekali untuk masa depan. Jadi kita udah siapkan gitu. 7 kebiasaan ini sangat seiring berjalan dengan ya itu tadi kesehatan teman-teman semuanya, anak remaja. Karena kadang-kadang kan
remaja sekarang itu mageran. Iya, benar yang banget. berarti pola hidup olahraga ya. Naira suka olahraga nggak ini? Suka. Olahraganya di sekolah aja sepertinya. Kalau anak-anak sekarang tuh seperti itu. Rata-rata ada di sekolah. Lebih seneng olahraganya tangan. Ya, Benar ya teman-teman, ya kan? Olahraganya jempol. Ya. berarti harus dikurangin ya, gitu nih sahabat Esmadu, dengerin dari pakar kesehatannya, silakan diterapkan pola hidup yang baik gitu, karena itu sangat berpengaruh sekali untuk masa depan kita semua, gitu ya, terutama perempuan ya Bu. Perempuan calon penerus. Bu, aku juga kan dengar-dengar tuh ada Gres Kece ya. Nah, Gres Kece itu apa sih Bu? Terus makna dari kata Gres Kece itu apa sih Bu? Gres Kece itu suatu kegiatan ya yang dikemas itu ya kalau dari Kementerian Kesehatannya itu ada namanya aksi bergizi. Nah, jadi di Kabupaten Karawang itu dikemas lagi dengan namanya Gres Kece. Gres Kece itu adalah kependekan ya. Jadi untuk kepanjangannya adalah Gerakan Remaja Sehat, Keren dan Cerdas. Mau dong jadi remaja yang sehat, yang keren dan cerdas? Iya. Lorena mau nggak? Mau dong. Masih remaja ya. Aku mau. Mau kan ya? Iya. Karena kalau misalkan teman-teman remaja menerapkan dan program ini sangat bagus sekali, tentunya ya itu akan menjadi remaja yang keren. Cerdas, ya, sehat ya seperti itu ya tadi ya. Gerakan Remaja Sehat, Keren dan Cerdas. Karena maknanya itu sangat dalam sekali ya dengan si Gres Kece ini, karena dari tadi itu ya remaja sehat, keren, cerdas gitu ya. Jadi dia akan kalau misalkan anak itu sehat, tentunya sekolahnya tidak akan terganggu dong. Ya, Bu Guru bener nggak? Pada saat pembelajaran. Ya, Nela juga kan kalau sehat terus nggak ada namanya izin nggak sekolah gitu ya. Karena kalau misalkan kitanya udah sakit, gimana mau sekolah seperti itu. Jadi si program ini tentunya sangat besar sekali manfaatnya buat kita semua ya, terutama untuk teman-teman remaja seperti itu. Iya. Kegiatan apa aja sih Bu yang biasanya dilakuin buat Gres Kece ini? Untuk kegiatannya kita tuh ada rangkaian. Nah, ya untuk sekarang ya sebenarnya udah berjalan di tahun 2024 itu kita ada namanya Sekolah Bala Tangkas. Teman-teman udah pernah dengar belum Sekolah Bala Tangkas? Apa tuh Bu Bala Tangkas? Jadi Bala Tangkas juga sama ya. Ini program dari Dinas Kesehatan ya. Udah berjalan dari tahun 2024 bahwa untuk Bala Tangkas itu yaitu Sekolah Bala Tangkas itu ya sekolah babarengan, layet, tangginas, ngarojong, kesehatan. Nah, jadi sekolah ini Sekolah Bala Tangkas ini itu adalah kegiatan yang ada di sekolah, dilaksanakan oleh sekolah ya, dan untuk sekolah itu sendiri. Nah, itu kerjasama ya. Jadi tidak hanya dari Dinas Kesehatan aja yang melaksanakan Bala Tangkas ini. Jadi ada puskesmas, ada sekolah, dan semua sekolah itu dilibatkan dari siswanya, ya, orang tuanya pun semua dilibatkan, guru-gurunya semua ya. Jadi sasarannya itu tentunya siswa sekolah ya, Bu Rena ya. Terus orang tua, siswa juga, dan masyarakat sekolah itu sendiri. Karena apa? Kalau hanya sekolah yang melaksanakan atau hanya Dinas Kesehatan yang melaksanakan, tentunya si program ini tidak akan berjalan. Iya, benar Ibu. Ya, kegiatannya itu ya Bala Tangkas itu ada 5 program ya. Yang pertama itu screening anemia. Ya, yang puskesmas suka ke sini kan. Puskesmas ya teman-teman dicek kesehatannya semuanya ya, diperiksa anemianya. Nanti setelah di screening itu tentunya kita dapat hasil ya. Si remaja ini anemianya itu normal enggak, itu hasil pemeriksaannya normal, terus apa anemia. Nah, anemianya pun dibagi lagi, ada anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat. Nah, tentunya nanti puskesmas akan memberitahu nih siswa siapa aja sih yang anemia. Ya, setelah itu kita udah tahu nih ya yang anemia. Tentunya ada tata laksana anemia. Misalkan kalau yang normal ya tentunya tambah darahnya diteruskan ya, boleh aja seminggu sekali. Nanti yang anemia. Yang anemia ringan nanti ada tambahan pemberian untuk 2 minggu ya, Bu Rena, setiap hari minum obatnya. Nah, terus nanti ada yang sedang itu 2 kali ya, mungkin ya per harinya ya. 2 tablet. 2 tablet ya. Nanti itu juga setiap hari juga.
Nah untuk yang berat dirujuk biasanya puskesmas itu akan dirujuk Bu. Nah tentunya kegiatan ini pun si sekolah ya tahu gitu ya, ada kegiatan anaknya ini kena anemia dirujuk, dan tidak hanya puskesmas aja yang tahu. Nah, jadi saling keterkaitan. Itu yang kegiatan kedua ya untuk Balai Tangkas. Yang ketiganya itu ada tadi di dalamnya itu ada Grace Kece. Di Balai Tangkas itu ya ada 4 pembiasaan baik untuk anak-anak. Ya. Biasanya berurutan ya di sini ya di Majalaya itu ya, Bu Rena ya. Biasanya kan pagi-pagi itu olahraga dulu nih, anak-anak udah olahraga bareng nih. Setelah itu kan pada bawa bekal makan bersama ya. Untuk pembiasaan makanan yang beragam, aneka ragam ya, gizi seimbang ya. Ada karbohidratnya, protein hewani, protein nabati, juga ada sayur dan buah. Karena remaja sekarang tahu nggak? Mereka itu kadang nggak tahu sayuran itu, dan kata mereka sayuran itu nggak enak. Benar nggak? Padahal banyak sekali ya Bu ya gizinya di dalam kandungan itu. Ya. Terus selain tadi ada sarapan, tentunya ada itu ya satu ya pembiasaan untuk remaja putri, minum tablet tambah darah bersama. Nah setelah itu ada satu lagi, tidak merokok. Bukan hanya di sekolah ya, Bu ya teman-teman. Jadi merokok ini bukan hanya di sekolah aja tidak merokoknya, tapi ini kan untuk yang lain. Yang keempatnya adalah edukasi kesehatan. Nah ini yang paling penting ya, karena untuk remaja mengetahui bahwa dia butuh tablet tambah darah itu supaya dia tidak anemia itu tentunya dengan edukasi ya. Tentunya tidak hanya dari puskesmas saja nih yang edukasi, dari sekolah pun bisa memberikan edukasi, atau kita memberitahu nih ke remaja, kan suka pada scrolling tuh, jadi tidak hanya scrolling yang asal, tapi dia scrollingnya yang bermanfaat juga, yang berilmu seperti itu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan sekolah 5 sehat, ada 5 itu ya, 5 sehat ya. Yang pertama itu sehat fisik. Nah ini hubungannya dengan aktivitas fisik, ada sehat sehat bergizi, tentunya dengan yang tadi kita konsumsi makanan yang beragam itu ya, yang seimbang. Ada sehat imunisasi. Nah sekarang untuk imunisasi ini dulu kan hanya anak-anak sampai SD, sekarang tuh ke anak remaja SMP tuh udah mulai masuk imunisasi ya, untuk pencegahan kanker leher rahim Bu ya. Nah itu untuk kita yang perempuan. Ada juga sehat jiwa. Nah ini untuk sehat jiwa ini kemarin kan di SMA Majalaya itu udah ada tuh screening jiwa, dan banyak ditemukan ternyata itu anak-anak remaja sekarang tuh udah banyak mengalami kecemasan dan depresi. Dan yang selanjutnya adalah tentunya sehat lingkungan. Salah satunya juga adalah sehat lingkungan sekolah dan termasuk kantin sekolah. Mungkin itu saja untuk yang Balai Tangkas ya, insya Allah di sini sudah diterapkan seperti itu. Mungkin sudah cukup ya Bu ya sharing-sharing tentang kesehatan dari Ibu Puskesmas. Nah, di sini ada pesan apa sih yang ingin Ibu sampaikan untuk para remaja agar semangat menjaga kesehatan kita? Boleh disampaikan? Sama-sama. Pesannya mungkin itu untuk menjadi remaja yang sehat, cantik dan cerdas. Tentu dengan dan tanpa anemia itu dengan minum tablet tambah darah 1 minggu 1 kali. Oke. Siap Ibu. Pasti buat yang lagi nonton juga jangan lupa kalau dikasih obat TTD-nya diminum ya. Jangan dibawa pulang aja, harus diminum. Harus diminum di sini ya Bu ya. Iya, minum bersama tuh lebih enak. Oh iya, punten untuk nanti misalkan sampai dibawa pulang, terus khawatir ibunya nanya, ini kenapa kok ibu anak saya membawa obat gitu ya. Jadi ini bukan obat ibu ya. Jadi terus juga jangan khawatir, jangan-jangan anak saya hamil, karena kan ini obat untuk biasanya untuk ibu hamil. Gitu ya. Jadi untuk adik-adik ataupun teman-teman dan ibu-ibunya juga nih, suplemen tablet tambah darah ini bukan hanya untuk ibu hamil, jadi untuk remaja putri juga. Oke, baik Bu. Mungkin sudah cukup kali ya Bu ya penjelasannya tentang sudah cukup jelas sekali ya. Iya, benar. Oke, mungkin buat Sobat Esmadu segitu aja untuk episode kali ini, dan jangan lupa untuk nonton episode selanjutnya. See you, bye-bye.